亲爱的，让给我！太疼得慌，仿佛是一头即将苏醒的虎。宇浩身上散发的恐怖气息，好强烈的压迫感。奇怪，宇浩怎么还没开始？ Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan rekap alur cerita Donghua Shaolin 2 ya guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur ceritanya. Linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kelamaan lagi di awal video, langsung aja simetriskan posisi rebahan. Inilah waktunya kita baku hantam. Beberapa bulan sebelumnya di markas utama Sekte Roh Suci, setelah sebelumnya sempat melakukan duel melawan Ditian, Ye Shisui terlihat mengalami cedera internal cukup parah. Bahkan di saat Long Xiaoyao menunjukkan diri dan terlihat khawatir dengan kondisinya, Ye Shisui justru mengabaikannya, serta meminta para bawahannya untuk menyiapkan para korban demi memulihkan kondisinya. Fakta seperti ini jelas semakin membuat Long Xiaoyao penasaran siapa orang yang berani menyakiti Ye Shisui. Namun Ye Shisui tetap saja tidak memperdulikannya dan langsung menyerap jiwa manusia tidak berdosa. Merasa jiwa manusia biasa yang dia serap masihlah belum cukup, Ye Shisui secara nekat juga menyerap jiwa beberapa anggotanya, sehingga benar-benar bisa memulihkan seluruh kondisi dan cedera internalnya. Menyadari Mu'an telah koit dan tidak ada lagi limit dolo di benua ini selain mereka berdua, membuat Long Xiaoyao penasaran sebenarnya siapa orang yang bisa melukainya. Di saat Ye Shisui menegaskan orang tersebut adalah murid Mu'an, seketika membuat Long Xiaoyao terkejut bukan main dan teringat dengan Yu Hao. Tapi menurutnya, kekuatan Yu Hao mungkin hanya di level Sagero, jadi bagaimana mungkin bisa melukainya? Sambil menegaskan Yu Hao memang tidak memiliki kekuatan untuk menantangnya, Ye Shisui kembali teringat di saat Yu Hao mendapatkan kekuatan Ditian alias Dewa Binatang Roh untuk berduel melawannya. Hal itulah yang membuatnya bisa mendapatkan cedera. Ketika Long Xiaoyao terkejut mendengarkan cerita barusan, Ye Shisui lantas berambisi untuk menyingkirkan Huo Yuhao. Pasalnya anak tersebut bisa menjadi ancaman Sekte Roh Suci di masa depan. Di saat Long Xiaoyao menolaknya dan beranggapan sahabatnya alias Mu'an sudah koit dan untuk apa membunuh muridnya, bahkan semua kesalahan di masa lalu diakibatkan oleh dirinya, Ye Shisui tiba-tiba terlihat emosi. Selain menegaskan Long Xiaoyao harus membayar hutang di masa lalu, Ye Shisui juga mengatakan hanya memiliki Long Xiaoyao di sisinya. Bahkan setelah mereka berdua memenuhi keinginan Zhong Laogui alias pemimpin Sekte Roh Suci sebelumnya, Ye Shisui berjanji mereka berdua pastilah akan meninggalkan Sekte Roh Suci dan hidup bahagia bersama. Tidak berselang lama, wakil ketua Sekte Roh Suci alias Feng Ling telah mendatangi mereka, serta memberikan kabar kalau gadis suci Ponik Api telah berhasil menembus level 90. Dengan perasaan senang serta berniat untuk mencarikan cincin roh ke-9 untuk Ma Xiaotao, Ye Shisui juga ingin melihat secara pribadi bagaimana perkembangan Ponik Api Cat di tubuh Ma Xiaotao. 是时候做个了断了。修炼到何种地步了？ Di saat Long Xiaoyao mengingat kejadian sebelumnya, Yu Hao sendiri menyadari Long Xiaoyao memiliki beban di hatinya, sehingga kemungkinan dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Terlebih lagi dia masih memiliki liontin skala terbalik Dewa Binatang Roh. Tapi tiba-tiba saja sambil menekan kekuatan liontin skala terbalik serta sementara waktu memutuskan ikatan Yu Hao dengan Ditian, Long Xiaoyao menegaskan, Ditian merupakan seorang raja naga hitam mata merah, memiliki entitas yang sama dengan roh pelindung naga kegelapan miliknya.
sehingga Long Xiaoyao memiliki banyak cara untuk sementara waktu menjauhkan ikatan titian. Di saat Yu Hao mencoba memprovokasi dan mengatakan hanya melawan seorang Sageroh, tapi Long Xiaoyao sangatlah berhati-hati, Long Xiaoyao menegaskan dia sudah mendengar semua dari Ye Sisui, sehingga tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Bahkan merasakan keberadaan seorang gadis tidak jauh dari lokasinya, Long Xiaoyao memintanya untuk menunjukkan diri, dan ternyata... 你怎么会在这里？ Di saat Yu Hao terkejut dengan kemunculan Tang Wutong, Long Xiaoyao tidaklah memperdulikan perdebatan mereka, serta berniat membawa mereka meninggalkan tempat ini dan mencari tempat lain untuk baku hantam. 我会保护好你的。我答应了贝贝大师兄，要带你回去。发现黑暗圣龙之后， Hanya dalam sekejap mata dan mengandalkan kekuatan spasial, Long Xiaoyao membawa Yu Hao dan Tang Wutong berteleportasi sejauh 1000 mil dari kota Tiando, sehingga menandakan betapa hebatnya seorang limit dolo. Tapi meskipun terkejut, namun baik Tang Wutong dan Yu Hao tidaklah menunjukkan sikap gentar sedikit pun, serta menegaskan Long Xiaoyao hanyalah hidup beberapa tahun lebih tua dari mereka. Jika berasal dari generasi yang sama, maka Long Xiaoyao bukan tandingan mereka berdua. Sambil membenarkan ucapan barusan, serta menyadari Yu Hao dan Tang Wutong merupakan generasi paling jenius di era saat ini, Long Xiaoyao tiba-tiba teringat dengan masa muda 200 tahun yang lalu. Sementara Yu Hao justru penasaran, jika Long Xiaoyao berniat untuk membunuhnya, kenapa dia membawanya ke tempat ini dan bukan di kota Tiando? Namun belum mendapatkan jawaban, Long Xiaoyao meminta mereka untuk menyerang bersama-sama dan ingin melihat seberapa hebat generasi saat ini. Mati di sebuah pertempuran bukan akhir buruk, tetapi bisa dianggap sebagai kemuliaan. Tidak lagi menahan diri menghadapi seorang limit dolo, King Hu Yu Hao tanpa basa-basi langsung melepaskan bentuk sejati mata rohnya. Melihat kombinasi cincin roh Yu Hao dan terdapat warna emas mawar yang belum pernah dia lihat seumur hidupnya, jelas membuat Long Xiaoyao terkejut. Bahkan dia mampu merasakan cincin roh spiritual tersebut memiliki aura mengancam, dan tiba-tiba... Sambil menghindari setiap serangan Yu Hao, Long Xiaoyao mampu merasakan kekuatan spiritual Yu Hao sudah setingkat dengan seorang Feng Hao Dolo, bahkan jauh lebih kuat dari Feng Hao Dolo biasa. Tepat di saat Tang Wutong mengambil alih pertarungan menghadapi Long Xiaoyao dan memberikan waktu kepada Yu Hao, Yu Hao sendiri tidak mengumpulkan kekuatan Necromancer. Bahkan dengan tebasan pedang Necromancer, Yu Hao mampu membelah ruang spasial dan membuka dimensi kematian. Tepat ketika Tang Wutong melepaskan serangan tombak ilahi naga emas, Yu Hao sendiri tidaklah tinggal diam. Dia juga menggunakan serangan mental dan kombinasi mata takdir. Meskipun Long Xiaoyao sempat terkejut dengan kombinasi serangan Yu Hao dan Tang Wutong, namun sayangnya hal tersebut belum cukup untuk melawannya. Bahkan dengan menggunakan kekuatan spasial, Long Xiaoyao mampu dengan mudah menyerap kekuatan serangan yang sebelumnya tertuju ke arahnya. Bahkan tanpa jeda, dia juga melepaskan teknik bayangan naga langit kegelapan. Sesuai dengan janjinya untuk melindungi Tang Wutong, Yu Hao tanpa basa-basi melepaskan kombinasi mata takdir, mata spiritual dan kekuatan Necromancer untuk memblokir serangan Long Xiaoyao. Bahkan dalam bentrokan luar biasa Edun di luar Nurul, Long Xiaoyao tiba-tiba merasakan firasat berbahaya, sehingga tanpa ragu melepaskan sebagian kekuatan spiritual terbesarnya untuk memblokirnya. Sambil melarikan diri, Yu Hao teringat telah menggunakan fluktuasi dan kekuatan takdir untuk melemahkan kekuatan fisik dan kekuatan spiritual Long Xiaoyao, kemudian melepaskan serangan terkuat dari teknik mata asyuranya.
Di saat Long Xiaoyao mencoba menggunakan kekuatan spiritual, Yu Hao memanfaatkan tulang roh teleportasi untuk secara nekat memblokir serangan tersebut. Terlebih lagi, dia memiliki tulang tengkorak takdir yang membuatnya kebal terhadap 3 serangan dalam satu hari, sehingga kemampuan mata spiritualnya bisa mengenai tubuh Long Xiaoyao. Bahkan dengan kombinasi mata takdir, serangan spiritualnya tetap akan berdampak kepada seorang limit dolo, serta memberikannya waktu untuk membawa Tang Wutong memasuki gerbang dimensi kematian yang telah dia siapkan sebelumnya. Sayangnya, meski rencana berjalan sesuai harapan, namun Long Xiaoyao bisa pulih dengan cepat dan mengejarnya, sehingga Yu Hao secara nekat melemparkan Tang Wutong ke dalam dimensi kematian dan memblokir Long Xiaoyao. Meskipun Yu Hao terluka parah pasca bentrokan sebelumnya, namun Long Xiaoyao mengakui Yu Hao jauh lebih berbakat daripada dirinya ketika masih muda. Di saat Yu Hao beranggapan tetap saja akan berakhir di tempat ini, Tang Wutong tiba-tiba saja menunjukkan diri. Dia tidaklah ingin meninggalkan Yu Hao begitu saja. Hal ini dia lakukan untuk membalas budi Yu Hao yang telah berulang kali menyelamatkan hidupnya. Menyadari Yu Hao telah menghabiskan banyak kekuatan roh, Tang Wutong lantas memintanya untuk memulihkan kondisinya, sementara dirinya memiliki cara untuk mengulur waktu menghadapi Long Xiaoyao. Di saat Yu Hao dan Long Xiaoyao terkejut mengetahui Tang Wutong memiliki aura Dewa Naga Emas, Tang Wutong sendiri tanpa basa-basi memulai serangan dengan seluruh kekuatannya. Pasalnya dia menyadari tidak mungkin bisa menahan diri menghadapi seorang limit dolo. Meskipun dalam legenda kekuatan naga cahaya berada di atas naga kegelapan, tapi dengan perbedaan level yang sangat jauh, Tang Wutong telah masih kesulitan menghadapi Long Xiaoyao, sehingga membuatnya harus mengeluarkan beberapa teknik andalannya. Menyadari dengan kesenjangan kekuatan yang cukup jauh, Tang Wutong tidak mungkin bisa bertahan lama. Yu Hao lantas berniat untuk segera memulihkan kondisinya dan turun ke dalam pertarungan. Sementara itu, di saat Long Xiaoyao merasakan roh pelindungnya ketar-ketir terhadap roh pelindung Tang Wutong, serta belum pernah dia rasakan selama lebih dari 100 tahun, Tang Wutong sendiri tidaklah berhenti. Dia bahkan menggunakan kemampuan ketujuhnya, menggunakan aura Dewa Naga untuk menjadikan roh pelindungnya memiliki wujud Dewa Naga, sehingga semakin bisa menekan garis keturunan naga kegelapan Long Xiaoyao. Bahkan di saat bersamaan, Yu Hao juga mulai melakukan serangan. Di bawah gempuran Wu Yu Hao dan Tang Wutong, Long Xiaoyao terlihat mulai terpojok sedikit demi sedikit. Bahkan ketika Wu Yu Hao melepaskan serangan spiritual dalam bentuk fisik, hal itu membuat Long Xiaoyao seolah-olah merasa sedang melakukan duel dengan Mu'en. Melihat Long Xiaoyao berhasil dibekukan oleh gabungan kekuatan Bing Er dan Ratu Salju, serta menyadari kesempatan telah tiba, Yu Hao lantas berniat melepaskan seluruh kekuatan rohnya, serta meminta Tang Wutong untuk memberinya waktu melepaskan teknik ledakan es.
Sayangnya, dengan kekuatan seorang limit Doulo, Long Xiaoyao tidaklah mudah dikalahkan. Bahkan meski Yu Hao dan Tang Wutong telah melepaskan seluruh kekuatan, mereka tetap tidak bisa mengalahkan Long Xiaoyao, membuat keadaan mereka benar-benar sangat menyedihkan, terluka parah dan hampir koit. Sementara Long Xiaoyao jelas memuji kemampuan mereka, dia juga tidak menyangka generasi saat ini mampu melakukan hal di luar dugaan dan bahkan hampir mengalahkannya sebagai seorang limit Doulo. Fakta barusan juga membuat Long Xiaoyao teringat dengan masa lalunya saat pertama kali bertemu dengan Ye Sisui, di mana Tang Wutong benar-benar sangat mirip dengannya ketika masih muda. Sambil mengeluarkan belati naga kegelapan yang memiliki racun kegelapan, serta seorang Mastro dengan atribut cahaya alias Tang Wutong tidak mungkin bisa menahannya. Long Xiaoyao lantas meminta Yu Hao untuk menusukkan belati tersebut sebanyak 9 kali ke tubuhnya. Jika Yu Hao berhasil bertahan, maka dia bisa pergi dari tempat ini. Namun jika menolak, maka Tang Wutong bisa mewakilinya. Di saat Yu Hao emosi, Long Xiaoyao sebagai seorang limit Doulo mengancamnya dengan seorang gadis. Long Xiaoyao sendiri tidaklah memperdulikannya dan meminta Yu Hao untuk memikirkannya dalam waktu 1 menit, serta tidak bertindak bodoh di hadapan seorang limit Doulo. Bahkan Long Xiaoyao menambahkan aturan, setiap satu tusukan yang diambil Yu Hao harus ada 2 lubang di tubuhnya. Ya, alias tembus gitu ya guys ya. Menyadari tidak mungkin untuk mundur, serta nyawa Tang Wutong dipertaruhkan, Yu Hao tidak lagi menolaknya dan meminta Long Xiaoyao untuk menepati janjinya. Melihat Wu Yu Hao menusuk dirinya sendiri, membuat hati dan perasaan Tang Wutong benar-benar hancur. Bahkan Wu Yu sendiri terlihat sangatlah menderita. Namun sebagai seorang lelaki sejati yang melindungi seorang perempuan, Yu Hao tidak berhenti dan terus melakukan perintah Long Xiaoyao. 下一刀，让给我！太疼得慌。 Tepat di tusukan ketiga, Yu Hao terlihat mengingat masa lalunya saat pertama kali memasuki Akademi Shrek serta memiliki teman sekamar bernama Wang Dong. Ucapan Yu Hao barusan seketika membuat segel Dewa Laut di tubuh Tang Wutong bereaksi, membuatnya seketika teringat dengan kehidupan masa lalunya, di mana notabene Tang Wutong memanglah Wang Dong yang telah kehilangan ingatan. Sementara itu, sambil terus menusukkan belati naga kegelapan, Yu Hao terus-menerus menceritakan kisahnya bersama Wang Dong. Mereka bersama-sama mengikuti kompetisi elit 6 tahun yang lalu, bersama-sama memenangkan kompetisi dan menjadi juara. Sampai akhirnya, ketika dia selesai melakukan pertukaran pelajar dan tidak bisa menemukan Wang Dong, dia dikejutkan ada acara kencan buta Pavilion Dewa Laut. Dan di momen itulah, identitas Wang Dong terbongkar yang ternyata seorang perempuan alias Dong Er. Sejak saat itulah, Wang Dong Er menjadi kekasihnya dan selalu bersamanya. Namun sayangnya takdir selalu saja tidak ingin mereka bersama, seperti ingin memisahkan mereka. Namun Yu Hao tidak akan pernah menyerah untuk terus bersama Wang Dong Er-nya. 我们的武魂融合，正是失去了记忆的他。 Di saat Tang Wutong telah mengingat masa lalunya, Yu Hao justru berpesan kepadanya, jika dia bertemu dengan gadis yang mirip dengannya, mungkin dia adalah Wang Dong Er, serta berpesan untuk tidak menceritakan kejadian hari ini kepada Wang Dong Er. Di saat segel Dewa Laut hancur dan Tang Wutong kembali mengingat ucapan Yu Hao yang akan selalu melindunginya dengan nyawanya, hal itu juga menandakan Yu Hao berhasil melakukan 9 tusukan di tubuhnya.
Di sisi lain, atas permintaan para menteri kerajaan untuk segera memiliki seorang putra alias pewaris tahta, serta dirinya memiliki kekurangan alias mandul, bahkan rahasia tersebut hanya diketahui oleh Juzi, Sutiantran lantas memberikan Juzi sebuah alatro yang terdapat DNA genetik miliknya, memintanya menggunakan alatro tersebut untuk melahirkan putra untuknya. Dengan adanya misi tersebut, Sutiantran meminta Juzi sementara waktu menetap di istana kerajaan, serta memberikan tugas di garis depan kepada Jenderal Lin Hai. 先交由林海将军暂时接管。 敢不辱命！ Meskipun Juzi menuruti permintaan Sutiantran, namun dia langsung mengganti alatro yang terdapat genetik milik Sutiantran dengan alatro genetik yang terdapat DNA Wu Yuhao, di mana dia mendapatkan genetik Yuhao setelah mereka sebelumnya bertemu di wilayah ekstrim utara. Masih ingat kan guys? Masa udah lupa ya kan? Sementara itu, Yu Hao akhirnya tersadar di sebuah kamar dengan perasaan bingung. Pasalnya dia bisa mengingat dengan jelas telah menusukkan pisau naga kegelapan sebanyak 9 kali ke tubuhnya. Namun kini justru tidak merasakan sakit sedikit pun. Selain seluruh cedera di tubuhnya menghilang, Yu Hao juga bisa merasakan kekuatan jiwanya meningkat secara signifikan. Benar-benar jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan levelnya meningkat tajam dan telah menembus level 80. Tidak berselang lama merasakan fluktuasi kekuatan roh Yu Hao, Nan Qiu Qiu dan Ye Guyi terlihat menghampirinya. Selain merasa senang Yu Hao telah sadar setelah 7 hari rebahan, mereka juga heran apa yang sebenarnya telah terjadi. Di saat Yu Hao terkejut mendengarkan hal itu dan beranggapan apakah sedang bermimpi, Nan Qiu Qiu dengan sikap konyolnya langsung mencubitnya, sehingga bisa membuktikan Yu Hao sedang tidak bermimpi. Kemudian bertanya, kenapa Yu Hao sebelumnya pergi ke kota Tiando, serta bagaimana Tang Wutong bisa menemukannya. Terlebih lagi Yu Hao pernah mengatakan, Tang Wutong bukanlah Wang Dong'er. Bukannya menjawab, Yu Hao justru merasa penasaran apakah Tang Wutong baik-baik saja. Nan Qiu Qiu menegaskan, setelah membawa Yu Hao kembali ke Sekte Tang dan memastikan kondisinya baik-baik saja, Tang Wutong tidak mengatakan apapun dan langsung kembali ke Akademi Shrek. Mendengarkan hal tersebut, Yu Hao lantas menarik kesimpulan, Long Xiaoyao pastilah telah mengizinkan mereka berdua pergi. Namun dia masih heran, untuk apa sebenarnya Long Xiaoyao memaksanya melukai dirinya sendiri. 我去找大师兄。 Tidak berselang lama, meski Bebe terlihat senang Yu Hao akhirnya terbangun, tapi dia juga merasa kesal. Yu Hao selalu saja bertindak nekat. Tugasnya hanya menyusup ke kota naga dan mendapatkan logam langka. Jadi ngapain repot-repot pergi ke kota Tiando? Sambil meminta Bebe tidak marah dan dia sengaja menghindari pasukan matahari bulan mengambil jalan memutar, Yu Hao juga memanfaatkan waktu melakukan pemeriksaan di kota Tiando sebelum kembali ke kota Shrek. Bahkan dia menemukan informasi tentang Tang Ya. Di saat Bebe antusias mendengarkan hal tersebut, Yu Hao melanjutkan, bekas lokasi Sekte Tang berada di kota Tiando dan Tang Ya juga berasal dari kota Tiando. Meskipun dia tidak benar-benar menemukan Tang Ya, tapi Yu Hao telah berhasil menangkap seseorang sandera untuk bisa mendapatkan informasi lebih detail. Tidak lagi mengatakan apapun, Yu Hao lantas menggunakan kemampuan ilusinya dan menciptakan situasi layaknya di Sekte Roh Suci. Kemudian menggunakan kekuatan Necromancer untuk membuka dimensi kematian. 你不需要知道我是谁。你是谁？你叫什么名字？ Di saat Zhou Yanwei kebingungan, Yu Hao lantas berpura-pura sebagai utusan Zhong Liwu alias ketua Sekte Roh Suci, sehingga membuat Yanwei langsung merasa ketar-ketir dan beranggapan Yu Hao adalah anggota balai leluhur. Bahkan dia juga menjelaskan, dia sebelumnya pingsan karena ada penyerangan dari seorang Sagero ke istana Tiando. Mengesampingkan hal itu,
Yu Hao lantas bertanya di mana keberadaan wanita suci biru perak alias Tang Ya. Chu Yanwei mengatakan Tang Ya saat ini berada di garis depan kerajaan Tianhuan. Tepat ketika Yu Hao bertanya di mana wanita suci ponik api, Chu Yanwei sempat menjawab berada di markas pusat karena api jahatnya lepas kendali. Namun pertanyaan Yu Hao barusan membuat Yanwei menyadari Yu Hao bukanlah orang dari sekte roh suci yang tidak mengetahui informasi tersebut. Bahkan dia mencoba melarikan diri. Meskipun Yu Hao sempat mencoba untuk mencegah dan memaksanya bicara, namun sayangnya ada sebuah segel yang melarang setiap anggota sekte roh suci membongkar rahasia lokasi markas utama. Di saat seluruh anggota terkejut, serta Baby merasa kecewa dengan kejadian tersebut, Yu Hao lantas mencoba menenangkan suasana, di mana mereka telah mendapatkan informasi tentang Tang Ya di garis depan kerajaan Tianhun. Oleh sebab itu sebelum bertindak, mereka harus melakukan koordinasi dengan tetua pavilion Dewa Laut. 我们去请示一下海参哥。我们现在就去救人。小桃姐在圣灵教总部。 Singkatnya, Baby menjelaskan misi membentuk tim untuk menyelamatkan Tang Ya kepada Elder Suan di wilayah kerajaan Tianhun. Mendengarkan hal itu dan menyadari Sekte Tang dan Akademi Shrek memiliki hubungan baik, Elder Suan jelas mendukung misi tersebut. Bahkan dia berencana mengirim Tetua Song dan Dekan Ian Sauze untuk mengikuti misi. Dengan kekuatan mereka di tingkat Dolo Transenden, maka peluang keberhasilan bisa lebih tinggi. Setelah berterima kasih atas dukungan Elder Suan, Yu Hao lantas bertanya bagaimana keadaan Tang Wutong. Dikarenakan gadis tersebut telah menyelamatkannya, Yu Hao berniat untuk menemuinya. Elder Suan mengatakan, Tang Wutong saat ini sedang mengasingkan diri untuk melakukan terobosan. Namun Elder Suan sendiri juga tidak mengetahui apa yang sedang terjadi kepada Tang Wutong. Pasalnya setelah membawa Yu Hao kembali, Tang Wutong seperti terkena gangguan mental, sehingga mereka hanya bisa berharap Tang Wutong bisa mendapatkan pencerahan dari pengasingannya, serta meminta mereka berdua untuk segera mempersiapkan diri melakukan misi. Setibanya di Sekte Tang, Yu Hao lantas bertanya kepada para tubuh jiwanya apa yang sudah terjadi kepadanya selama tidak sadarkan diri. Skyrim menjelaskan, di saat mereka ingin melakukan baku hantam sampai mati, hal mengejutkan tiba-tiba terjadi, di mana Long Xiaoyao secara tidak terduga menyelamatkan Huo Yuhao dan memberikan pil naga. Selain itu juga, alasan Long Xiaoyao membuat Yu Hao melukai dirinya sendiri dan mencapai titik hidup dan mati, semua itu hanya demi membuat pil naga mendapatkan fungsi terbaiknya. Dengan kata lain, Long Xiaoyao selama ini hanya bersandiwara ingin membunuh Yu Hao. Tujuannya justru ingin membantunya meningkatkan kultivasinya. Ratu Salju menambahkan, pil naga merupakan inti terdalam dari seekor naga, terbentuk oleh naga dewasa yang telah mampu memadatkan dan memurnikan batu spiritual di dalam tubuh. Hal itu sama seperti sebuah inti jiwa pada seorang master roh. Inilah yang menjadi jawaban kenapa Yu Hao bisa langsung menembus level 80 dalam waktu singkat. Selain itu juga, setelah Yu Hao memurnikan pil naga, maka tubuhnya akan memiliki kekuatan fisik layaknya seekor naga. Bahkan Yu Hao tidak perlu lagi khawatir tentang tubuhnya sampai bisa mencapai level limit dolo. Hanya saja sebelumnya, Long Xiaoyao hanya memurnikan setengah pil naga, sedangkan setengahnya lagi masih berada di dada Huo Yuhao. Hal itu bisa dia gunakan ketika membentuk inti jiwa keduanya. Terlebih lagi dibandingkan sumsum es misterius, kekuatan pil naga jauh lebih kuat. Bahkan jika Yu Hao berhasil membentuk inti jiwa di dantiannya, Yu Hao akan memiliki modal besar jika suatu hari nanti menantang Ditian baku hantam. Di saat Yu Hao kebingungan kenapa Long Xiaoyao diam-diam membantunya, Skydream bilang semuanya berkaitan dengan guru Yu Hao alias Master Muan, di mana Long Xiaoyao pernah mengatakan memiliki janji kepada Muan, serta tujuan mereka untuk menghentikan Ye Sisui di masa depan. Pasalnya Long Xiaoyao tidak memiliki hak untuk melawan Ye Sisui,
serta menaruh harapan besar kepada Yu Hao di masa depan. Meskipun Yu Hao tidak menyangka gurunya memiliki perjanjian dengan Long Xiaoyao untuk menghentikan sekte Roh Suci, tapi dia juga heran kenapa Long Xiaoyao justru bergabung dengan sekte Roh Suci. Mengesampingkan hal itu dan kekuatan Yu Hao telah menembus level 80, Ratu Salju lantas memintanya untuk segera menjadikan Xiao Bai sebagai tubuh jiwa kelimanya. Terlebih lagi dengan hubungan telepatinya dengan Xiao Bai, Ratu Salju telah berhasil membawa Xiao Bai kembali dari kota Tiando dan berada di luar kota Shrek. Tidak berselang lama, di saat Yu Hao menemuinya, Xiao Bai yang notabene salah satu penguasa ekstrim utara justru bersikap seperti anak kecil, menangis dan merasa senang bisa kembali melihat kakeknya, bahkan mengutarakan rasa laparnya, sehingga Yu Hao langsung memberinya makan besar. Singkat cerita, di saat He Caito ingin ikut dalam misi, Bebe lantas mengingatkan Caito tentang situasi sekte yang saat ini memiliki banyak pesanan alat roh untuk beberapa tahun ke depan, sehingga He Caito haruslah tetap berada di sekte. Pasalnya, Guru Xuan Ziwen tidak mungkin menangani semuanya sendirian. Terlebih lagi dari semua anggota, Caito adalah orang terbaik dalam hal membuat alat roh. Meskipun Caito menerima saran tersebut, namun mengingat Yu Hao sudah sangat sering pergi dari sekte, serta dia juga ahli dalam hal membuat alat roh, He Caito lantas meminta Bebe untuk menahan Yu Hao dan tidak pilih kasih. Di saat Yu Hao menolaknya, Bebe justru setuju dengan ucapan Caito. Selain Yu Hao saat ini menjadi target utama kerajaan Matahari Bulan, tidak ada salahnya bagi Yu Hao untuk sementara waktu berada di sekte Tang. Dan tiba-tiba... Xuan 老师，我也同意让宇浩留下来。 Sambil menegaskan Tang Ya bukan hanya ketua sekte, tetapi juga penyelamatnya, Yu Hao telah bertekad untuk tetap pergi dalam misi menyelamatkan Tang Ya dari sekte Roh Suci. Meski Guru Xuan mengerti hati Yu Hao, tapi dia beranggapan Yu Hao sudah mulai malas. Ucapan barusan langsung dibantah oleh Yu Hao. Dia bahkan menegaskan telah berhasil menembus level 80 dan tidak mungkin mengabaikan kultivasinya. Meskipun Guru Xuan Ziwen merasa puas, namun dia mengingatkan Yu Hao bukan hanya seorang master roh, tetapi juga seorang master alat roh. Bahkan meski kekuatan Yu Hao telah menembus level 80, tapi dia masihlah stuck di level 7 master alat roh dalam waktu yang lama. Selain itu juga, Guru Xuan meminta Yu Hao untuk mengingat musuh mereka alias kerajaan Matahari Bulan. Jika Yu Hao tidak bisa menantang musuh dalam hal teknologi, maka mustahil bagi Yu Hao bisa mengalahkan kerajaan Matahari Bulan. Di saat Yu Hao membenarkan ucapan Guru Xuan Ziwen, serta mulai termotivasi untuk kembali belajar alat roh, Guru Xuan lantas memberikan cetak alat roh level 8. Jika Yu Hao bisa menyelesaikan alat roh tersebut dalam waktu 3 hari, maka Yu Hao barulah bisa ikut dalam misi. 师弟，你去哪里啊？魂导实验室，3天内完成这件8级魂导器。 Di saat Yu Hao fokus mempelajari gambar alat roh dekomposisi spiritual, Caito dan anggota telah mengintip. Caito juga mengetahui alat roh tersebut menjadi satu-satunya alat roh level 8 target tunggal, serta sangatlah sulit untuk membuatnya. Bahkan seorang master alat roh level 9 seperti Guru Xuan Ziwen membutuhkan waktu cukup lama untuk menciptakannya. Sambil membenarkan ucapan Caito, Guru Xuan lantas menjelaskan memanglah ingin menahan Wu Yu Hao. Niatnya untuk melebur kristal es yang dibawa Nan Qiu Qiu dari kota naga. Pasalnya setelah dia menggunakan berbagai metode untuk mempelajarinya, dia mendapatkan sebuah fakta. Kristal es menjadi logam di atas logam langka lainnya dan bisa dibuat menjadi alat roh level 9. Bahkan memungkinkan untuk dijadikan material membuat alat roh level 10 di masa depan. Hanya saja dikarenakan Guru Xuan dibatasi oleh kultivasi dan atribut roh pelindungnya, tidaklah mungkin baginya membuat formasi tipe S.
serta hanya bisa mengandalkan Huo Yuhao yang memiliki atribut es tertinggi, sehingga juga bisa membantu Yuhao mendapatkan terobosan luar biasa di masa depan. Di saat Xiao beranggapan Guru Xuan benar-benar mengeluarkan usaha sangat besar, Xuan Ziwen melanjutkan, dirinya hanya bisa mencapai level 9, sedangkan Huo Yuhao memiliki kesempatan untuk mencapai level 10. Singkatnya, 2 hari berlalu dalam sekejap mata di saat seluruh anggota sekte melakukan rutinitas seperti biasanya. Bahkan menyadari hari ketiga akan segera tiba, serta Yuhao belum juga menunjukkan tanda-tanda berhasil. Baby sempat merasa Yuhao akan gagal. Tiba-tiba... 菜头，快去请轩老师。 Bukannya sedang membuat alat roh, Yuhao justru sedang berkultivasi dan melepaskan aura menakutkan layaknya seekor binatang roh kuno. 仿佛是一头即将苏醒的宇浩身上散发的恐怖气息，好强烈的压迫感。奇怪，宇浩怎么还没开始？ Tidak lagi membuang waktu dan sambil memancarkan energi luar biasa Edun, Yuhao lantas memulai membuat alat roh dengan bantuan mata spiritualnya, serta menggunakan kekuatan atribut es untuk memulai membuat potongan alat roh. 开始了。 冰极神经，太神奇了！宇浩带回来的冰极神经真是极品材料啊！ Hanya dalam waktu yang sangat singkat, Yuhao berhasil membuat 42 bagian alat roh. Bahkan dia langsung menggunakan pisau ukir kehidupan untuk mengukir formasi inti. Menyadari Yuhao telah mengerti tentang 8 tingkat pembuatan alat roh dekomposisi, serta harus dilakukan sekaligus dan tidak boleh menggunakan ritme yang berbeda, jelas membuat Guru Xuan Ziwen kagum. Selain itu juga, bagian tersulit membuat alat roh tersebut terdapat di bagian 24 formasi yang harus bersatu ke dalam 3 formasi inti. Bahkan dikatakan, ke-24 formasi setidaknya berada di level 7 puncak. Di saat Caito terkejut, Yuhao berhasil membuat 2 inti formasi dalam waktu singkat. Xuan Ziwen mengatakan, dirinya saat itu membutuhkan waktu 6 hari untuk menyelesaikan semua formasi, serta waktu 3 hari untuk merakitnya. Hanya saja, berbeda dengan Huo Yuhao, setelah menyelesaikan seluruh formasi, Yuhao tanpa basa-basi langsung mulai merakitnya. Dia tidak peduli seberapa rumit susunan formasi, asalkan memiliki banyak energi, kekuatan spiritual dan pengalaman, maka semuanya tidaklah mustahil. Terlebih lagi dengan level kekuatannya saat ini, dia sudah memenuhi syarat untuk membuat alat roh level 8. Tepat ketika mencapai langkah terakhir, Huo Yuhao terlihat menarik energi es langit dan bumi, kemudian mengumpulkan energi tersebut dan merubahnya menjadi sebuah pisau ukir es tertinggi. Tidak sampai di sini, Yuhao juga menggunakan kemampuan nekromancer pada pisau ukir esnya, sehingga dia bisa dengan sempurna mengukir 18 putaran formasi secara berturut-turut. Terlebih lagi bagian tersulit justru berada di dalam formasi itu sendiri. Pasalnya seseorang harus menggunakan kekuatan roh dan dirubah menjadi jarum untuk mengukirnya secara langsung. Tepat ketika He Caito dan Guru Xuan Ziwen terkejut Yuhao berhasil menyelesaikan langkah paling sulit, Huo Yuhao lantas menggunakan teknik rahasia cakar penarik naga untuk merakit seluruh potongan menjadi alat roh dekomposisi level 8. 恭喜你，宇浩。 Di saat Yuhao meminta Guru Xuan Ziwen untuk mencobanya, Guru Xuan langsung menolaknya dan beranggapan semua proses yang dilakukan Huo Yuhao sangatlah sempurna tanpa adanya kesalahan. Bahkan dia memberikan lencana Master Alat Roh level 8 kepadanya.
Sementara itu di istana kerajaan Matahari Bulan, Juzi teringat dengan perkataan Sutianran untuk tetap berada di istana demi mempersiapkan kehamilannya. Sedangkan seorang dokter kerajaan terlihat bertanya kepada Juzi, apakah dia sudah siap menyuntikkan DNA untuk merangsang kehamilannya. Tidak ragu dan sudah mengganti DNA Sutianran dengan DNA Huo Yuhao, Juzi lantas meminta dokter Tai Yi untuk melakukannya. Keesokan harinya ketika matahari baru saja terbit dan menyinari hari-hari indah kalian para jomblo, Yu Hao dengan penampilan baru bersama anggotanya terlihat mendatangi Akademi Shrek untuk menemui Dekan Yan dan Tetua Song. Tujuan mereka jelas untuk menyelamatkan Tang Ya di garis depan kerajaan Tianhun dari tangan Sekte Roh Suci. Singkatnya dalam perjalanan dan melihat mayat berserakan, Yu Hao sempat merasa miris dengan kebrutalan perang. Sementara Dekan Yan menjelaskan, meskipun kerajaan Tianhun kehilangan sebagian besar wilayah, namun dengan mengandalkan benteng militer di kota Tianling, mereka mampu sementara waktu menghentikan serangan kerajaan Matahari Bulan. Bahkan dari bantuan kerajaan Doling dan kerajaan Xinglo, setidaknya ada sekitar 500.000 pasukan di kota tersebut. Sementara berjarak sekitar 50 mil terdapat 300.000 pasukan kerajaan Matahari Bulan. Oleh sebab itu, dikarenakan misi mereka hanya untuk menyelamatkan Tang Ya, Dekan Yan meminta mereka untuk tidak terlibat secara langsung dalam pertempuran. Nah, sepertilah pembahasan alur cerita rekap Donghua Sholen 2 di bagian kali ini. Nah, buat teman-teman supaya enggak ketinggalan updatean pembahasan selanjutnya, langsung aja klik subrek dan nyalain juga notifikasinya ya guys ya. Di sini Abang Frank si Ketua Sekte undur diri mau lanjut ngopi santuy dulu. See you and bye-bye.